Oke, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Dream with Diki. Oke, langsung aja to the point aja ya. Di sini gue akan jelasin Visual Studio Code. Ternyata Visual Studio Code itu ada 3 varian. Setahu gue ya ada 3 varian. Di sini ada stable, artinya stabil. Terus yang kedua ada yang insider. Terus yang ketiga ada yang exploration. Jadi seperti biasa, gua di sini nulis sedikit catatan tentang penjelasan Visual Studio Code Insider sama Visual Studio Code Exploration. Oke, jadi ketiga versi ini adalah varian dari Visual Studio Code yang dikembangkan oleh Microsoft meskipun memiliki banyak kesamaan. Jadi masing-masing memiliki tujuan dan fitur yang sedikit berbeda. Oke. Yang pertama di sini Visual Studio Code yang stable artinya stabil. Jadi intinya ini yang umum dipakai oleh kita semua sebagai pengembang atau web developer maupun mobile developer ya. Oke. Jadi versi ini adalah versi standar dan stabil dari Visual Studio Code. Jadi tujuannya yaitu dirancang untuk penggunaan sehari-hari oleh para pengembang. Terus update-nya pembaruan reguler tetapi lebih jarang dibandingkan dengan versi insider dengan fokus pada stabilitas dan keandalan. Oke, jadi fiturnya di sini mengandung fitur-fitur yang sudah diuji dan stabil. Biasanya bug yang telah diperbaiki di versi insider akan dirilis di versi ini. Oke, selanjutnya yang kedua ini salah ya. Yang kedua, Visual Studio Code Insider. Jadi versi ini adalah versi pertinjau atau beta dari Visual Studio Code. Jadi tujuannya ditunjukkan untuk pengembang yang ingin mencoba fitur-fitur terbaru yang belum dirilis di versi stabil. Terus update-nya di sini mendapatkan pembaruan lebih sering. Jadi biasanya setiap hari atau mingguan. Terus fiturnya mencakup fitur-fitur baru dan eksperimen yang belum diuji secara penuh. Jadi terkadang bisa lebih tidak stabil dibandingkan dengan versi yang stabil gitu. Nah, yang ketiga di sini Visual Studio Code Exploration. Jadi versi ini adalah versi yang lebih eksperimental dari Visual Studio Code. Tujuannya di sini digunakan oleh tim pengembang untuk menguji teknologi atau perubahan yang lebih mendalam seperti perombakan arsitektur atau perubahan besar lainnya. Oke, di sini update-nya pembaruan tidak seteratur versi insider dan biasanya digunakan untuk pengujian internal atau umpan balik dari pengguna yang ingin membantu menguji teknologi baru. Oke, di sini fiturnya bisa memiliki fitur-fitur baru yang mungkin tidak pernah sampai ke versi stabil atau insider karena sifatnya yang lebih eksperimental gitu. Oke, jadi secara umumnya jika Anda menginginkan stabilitas, gunakan Visual Studio Code Stable itu yang stabil ya kan. Jika Anda ingin mencoba fitur-fitur terbaru, pilih Visual Studio Code Insider. Nah, jika Anda tertarik untuk menguji perubahan mendasar dan tidak keberatan dengan kemungkinan ketidakstabilan yang lebih tinggi, jadi Anda bisa mencoba Visual Studio Code Exploration gitu. Oke, selanjutnya di sini gimana sih cara install Visual Studio Code yang versi stabil, terus yang insider sama exploration. Sama seperti yang udah stabil ya kan. Di sini contohnya karena gua udah terinstall, di sini ada 3 warna ya kan. Warna biru yang udah stabil, yang ini akan, nah ini insider warnanya hijau muda ya kan, tua ya kan. Terus yang selanjutnya yang Visual Studio Code Exploration, artinya di sini warnanya warna kuning ya kan, atau orange gitu. Nah, selanjutnya gimana cara install Visual Studio Code yang stabil, insider sama exploration gitu. Oke. Di sini nah seperti ini. Kalau untuk yang stabil seperti biasa di kode visualstudio.com di sini ada versinya untuk Debian sama Ubuntu ya kan .deb
seperti ini tinggal klik aja, tinggal unduh nanti tersimpan gitu. Ini untuk Red Hat-nya.rpm gitu. Nah seperti itu sih. Karena di sini gua udah install ya kan, jadi gua tidak unduh lagi gitu. Oke, ini langsung aja biar bagus, maksudnya langsung aja kunjungi website seperti itu sih kalau gua install aplikasi di Linux gitu. Nah selanjutnya untuk insider gua udah ada linknya juga ya kan, maksudnya ini untuk codec-nya, maksudnya untuk yang stabil seperti ini linknya. Selanjutnya untuk Visual Studio Code Insider-nya seperti ini linknya. Nah sama seperti yang di stabil ya kan, tinggal diunduh seperti ini, install seperti itu, next ya, seperti itu aja sih. Oke. Nah ini untuk untuk online-nya gitu, insider Visual gitu aja. Oke, seperti ini. Selanjutnya gimana sih cara install Visual Studio Code Exploration? Gua cari di internet itu jarang gitu, maksudnya nggak ada seperti ini di insider kayak stable gitu. Gua nemu di sini di ubuntu-updates.org itu untuk install Code Exploration. Di sini ada di sini. Nah download Code Exploration ya kan, di sini ada versi 32 bit 64 bit. Jika ini install, karena versi gua di sini 64 bit ya ini aja gitu. Loh kan pas gua sorot di bawah linknya .deb itu seperti itu sih. Ya udah tinggal install aja seperti biasa, semuanya akan terinstall gitu. Nah di sini gua udah terinstall tiga-tiganya gitu ya kan. Nah seperti itu sih. Oke. Nah oke, selanjutnya gimana sih cara buka program di Visual Studio Code, baik itu yang stabil, insider sama exploration gitu. Nah di sini gua udah unduh ya, contohnya di sini adalah File Manager ya kan. Terus saja di sini open terminal. Kalau yang biasa stable ya seperti biasa aja, langsung aja jika ingin buka program ini ketikkan aja kode seperti ini gitu ya. Nah gitu, enter. Ketika udah klik enter ya udah masuk langsung di sini gitu, udah kebuka gitu kan, seperti ini nih. Tuh kan udah langsung kebuka seperti ini. Nah ini dibuka kode file manager ini, dibuka yang di versi yang udah stabil gitu. Jadi mau install extension ganti tema dan lain sebagainya gak mungkin ada error gitu, karena ini versinya udah versi yang stabil gitu. Nah selanjutnya gimana sih cara buka yang di stable? Sama aja sih, kode dot gitu aja. Seperti ini contohnya nih, kode insider dot gitu aja sih, tinggal enter. Oh nggak ada, berarti apa namanya, AKS, salah, insiders dot. Nah seperti ini aja sih. Nah ini udah kebuka di insider. Nah seperti ini. Nah gua udah jelasin tadi fungsinya Visual Studio Insider ini ya kan. Pasti gue lupa lagi di sini. Coba kita buka dulu di insider ini. Ya kan, versi ini adalah versi pratinjau atau beta dari Visual Studio Code ya kan. Ya di sini tujuannya ditunjukkan untuk pengembang yang ingin mencoba fitur-fitur terbaru yang belum dirilis di versi stabil. Nah seperti itu sih. Nah di sini update-nya mendapatkan pembaruan lebih sering gitu. Biasanya setiap hari atau mingguan, beda sama yang stable gitu. Stable itu jadi kadang sebulan sekali gitu. Yang telah gua coba dan rasakan gitu. Nah kalau untuk yang insider ini jadi bisa setiap hari bahkan mingguan gitu. Nah seperti itu. Nah ini gunanya untuk Visual Studio Code Insider gitu. Jadi jika kalian ingin pakai ini ya udah silahkan untuk coba-coba
pakai ini. Oke, selanjutnya untuk ini ya kan, untuk exploration gimana cara bukanya? Sama sih seperti ini, bukanya tinggal gini aja, yang oke ke atas, tinggal ubah kode dari kode exploration dot gitu aja sih ya, tinggal buka aja enter. Oke, nah ini udah kebuka di Visual Studio Code Exploration gitu ya. Sama seperti ini, apa sih, untuk exploration, jadi kalian bisa bereksplor di sini gitu, karena di sini tujuannya digunakan oleh tim pengembang untuk menguji teknologi atau perubahan yang lebih mendalam gitu, seperti perombakan arsitektur atau perubahan besar lainnya gitu. Nah, untuk update dan fiturnya bisa dibaca seperti ini oleh kalian ya kan, seperti itu sih. Nah, itulah kegunaan Visual Studio Code Exploration. Nah, selanjutnya gimana sih cara dibuka di versi web yang udah gua tunjukin sebelumnya di sini ya kan, Visual Studio Code Dev gitu ya tadi ya kan, seperti ini nih. Nah, jika kalian ingin buka, contohnya di sini gua ada link GitHub-nya File Manager ya kan, yang udah gua unduh. Kalau mau buka ya kan tinggal tambahin aja Visual Studio Code Dev. Kalau di yang stabil, masukin link GitHub-nya ini seperti ini nih, GitHub Unishub. Contohnya di sini nama ininya apa sih? Nah, dokumentasinya ada di sini nih. Terbukanya di dev. Nah, contohnya seperti ini nih. VS Code Dev, GitHub, organisasi, reponya apa, nama reponya gitu. Seperti ini. Karena kebetulan di sini bukanya gua di private browsing ya kan, jadi error seperti ini nih, error unable to open Laravel File Manager ya kan, terus harus login dulu gitu pas gue coba gitu, seperti ini. Di Insider sama mungkin seperti ini, apa sih, harus masukin dulu organisasi terus repo gitu, nah baru bisa masuk jika ingin buka kodenya secara online gitu di versi stabil dan versi yang Insider. Oke, seperti itu sih. Oke. Jadi seperti itu, gua di sini udah nunjukin cara install Visual Studio Code baik versi yang stabil ya kan, terus yang Insider sama yang Exploration. Jadi kalian butuh yang mana nih? Yang versi stabil, terus Insider sama Exploration, boleh dicoba semuanya jika kalian ingin mengembangkan aplikasi atau berkontribusi atau tes terlebih dahulu. Boleh, silahkan kalian gunakan kode Insider atau Exploration gitu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa gue sampaikan. Jika ada masukan dan saran, silahkan boleh masukkan di kolom komentar. Oke, itu akan menjadi sebuah feedback bagi gue untuk terus berbenah gitu, dan maksudnya oleh masukan kalian gitu. Terus jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya kan. Terima kasih udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.